Baik, kita mulai saja pertemuan hari ini. Hari ini, seperti janji Ibu di grup WhatsApp, bahwa kita ada materi baru yang memang ini perlu Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk semuanya, sehingga semua siswa bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kemudian, dalam materi ini pun ada 2 video yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian, di mana 2 video itu mulai dari kamu dikenalkan tentang materi kita apa, sampai dengan kalian membuat sebuah materi tersebut atau penyajian materi tersebut. Sehingga setelah kamu mempelajari materi ini, kamu mampu untuk membuat sebuah teks dari penjabaran yang akan kita sampaikan. Ada yang sudah tahu kita akan mempelajari teks apa ya? Kalau kemarin kan kita belajar teks apa? Teks Skripsi. Skripsi. Nah, kita juga akan membahas sebuah teks yang ini mungkin lebih ke nilai sastranya yang kita temukan ya. Jadi bukan hanya sekedar teksnya, tetapi kita banyak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam isi cerita. Nilai-nilai yang terkandung dalam isi cerita. Apa saja nilai-nilai yang terkandung itu? Bisa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal si tokoh itu dari segi karakter, kemudian bagaimana pengembangannya dalam kehidupan kita di masyarakat. Bagaimana pesan yang bisa disampaikan dari isi tersebut. Apakah kita tidak boleh mengikuti karakter tokoh tersebut, apakah kita memang mengikuti karakter tokoh tersebut dari segi nilai sosial, nilai moral, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Nah, teks yang kita bahas kali ini adalah teks fantasi. Sebelumnya, saya akan coba munculkan terlebih dahulu materi. Materi kita yang pertama adalah materi yang teks 1. Oke. Videonya tidak Ibu munculkan dulu ya. Kelihatan ya semua. Oke, materi kita yang pertama adalah tentang teks fantasi. Di sini kamu diminta untuk memahami di dalamnya tentang apa itu fantasi. Kalian sudah siap ya semua dengan kondisi duduk yang baik. Kemudian videonya semuanya ditutup, tidak ada yang bersuara. Mic-nya ditutup, kemudian videonya pun kalau kamu tidak mau ditunjukkan mukanya, nggak apa-apa untuk sementara ini, biar hemat kuota, cukup kalian menyimak tampilan yang ada di layar handphone masing-masing dengan baik. Ya. Oke. Materi kita di sini dikenakan tentang kita memahami unsur-unsur teks cerita fantasi, baik yang dibaca maupun yang kita dengar nanti. Kemudian, di dalam teks ini juga kalian diminta untuk bisa menjelaskan ciri-ciri tokohnya, kemudian bagaimana alurnya, bagaimana latarnya, apa tema dari cerita tersebut, kemudian kamu menunjukkan bukti dari teks yang kamu baca maupun yang kamu dengar. Lalu cerita fantasi itu kamu menentukan jenis cerita fantasinya. Nanti ada juga Ibu jabarkan tentang jenis-jenis cerita fantasi. Lalu di KD 4.3 kamu diminta untuk bisa menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi. Nanti model pembelajaran 4.3 ini Ibu akan alihkan dengan kamu mendengarkan atau menyimak video dari Zoom ini
Kemudian nanti kalaupun bermasalah dengan jaringan kamu, tidak bisa melihat secara keseluruhan ceritanya, Ibu akan munculkan juga pertemuan hari ini via YouTube. Jadi nanti siswa yang tidak bergabung atau yang tersendat-sendat karena sinyal, kamu bisa bergabung dengan link YouTube yang diminta, dan kamu tinggal klik dan kamu tonton sampai akhir sehingga kamu bisa tahu isi ceritanya apa. Lalu nanti ada penugasannya di pertemuan selanjutnya. Jadi kita tidak menggunakan via Zoom lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan menyimpulkan tokoh dan latar dari cerita fantasi yang Ibu sampaikan, Ibu tunjukkan. Kemudian ada kesimpulan dari urutan cerita, bagaimana kamu menceritakan dari awal sampai akhir, kemudian kamu menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan maupun tulisan. Mungkin secara lisan tidak ya, kita lakukan dalam bentuk cerita secara tulisan saja, jadi menceritakan ulang cerita tersebut. Oke. Selanjutnya, masih banyak yang gabung nih. Nah, di materi ini kita harus tahu dulu cerita fantasi itu apa. Cerita fantasi adalah sebuah cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita yang imajinatif, belum tentu kebenarannya, bahkan itu tidak mungkin belalang bisa ngomong, tidak mungkin singa bersahabat dengan hewan apa gitu. Itu cerita-cerita fiksi, di mana di dalamnya cerita tersebut mengandung unsur imajinatif dari sang penulis. Jadi ada kisah yang seolah-olah dia hilang, kemudian dia lenyap, kemudian dia dikutuk. Nah, hal-hal seperti itu yang masuk ke dalam imajinatif dari sang penulis. Di dalam cerita fantasi tersebut juga kejadiannya sangat tidak mungkin ada di dunia nyata dan akan terlihat biasa saja gitu. Jadi yang tadi Ibu bilang, tidak mungkin tiba-tiba seekor katak menghilang gitu. Tidak mungkin apalagi ya, banyak hal yang diceritakan. Nanti kita juga akan melihat video yang seperti apa sih yang mustahil itu, yang tidak mungkin terjadi di dunia di dunia nyata itu seperti apa. Kemudian baik dari segi tokoh, latar, ataupun dari kejadian yang ada dalam cerita teks fantasi merupakan karangan yang dimodifikasi dari sang penulis. Jadi itu gambaran dari cerita fantasi. Selanjutnya, karakter. Cerita fantasi itu umumnya tidak dibatasi dengan realita dan kenyataan atau bersifat fiksi intinya yang tadi sudah dijabarkan. Tidak nyata, ajaib, misterius. Kemudian latarnya selalu menembus ruang dan waktu. Jadi tiba-tiba ada dalam kondisi di suatu tempat, suatu keadaan, dalam dimensi waktu yang berbeda. Kemudian di dalam cerita fantasi ini menggunakan sebuah hayal, dunia imajinatif sang pengarang, sehingga termasuk ke dalam kelompok cerita fiksi. Itu dari segi karakternya. Lalu jenisnya apa? Satu, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada berdasarkan latar cerita, itu jenis-jenisnya. Nah, kesesuaian dalam kehidupan nyata, misalnya cerita fantasi ini total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Tidak terjadi sama sekali. Kemudian ada cerita fantasi yang dalam bentuk irisan, artinya perpaduan. Masih dianggap ada dalam kehidupan nyata, tetapi nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa tidak pernah ada dalam dunia nyata. Jadi irisan, jadi ada gabungan. Ada dalam kehidupan nyata, tetapi tempat kejadiannya itu tidak ada dalam dunia nyata. Gitu ya. Selanjutnya, ini masih pemaparan dulu, nanti videonya. Berdasarkan latar cerita, ada latar sejaman. Jadi ada latar fantasi masa kini, ada yang di masa lampau, dulu kala, kemudian ada yang masa mendatang. Terus
ada latar dalam bentuk lintas waktu. Misalnya ada pada zaman prasejarah, kemudian masa kini di tahun 40 mendatang, gitu ya. Nah, jadi dari latar ceritanya menggambarkan suatu waktu yang bisa menggambarkan pada masa yang lalu, yang kita juga belum pernah lahir, orang tua kita belum lahir, gitu. Nah, unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi, kita harus kenal bahwa ada yang coret-coret nih. Unsur intrinsik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur intrinsik di dalamnya. Tema dengan judul beda ya. Kalau judul misalnya Sang Kelinci yang Baik Hati. Nah, itu judul, tetapi di dalam tema berbeda dengan judul. Kalau tema berarti di situ di dalamnya lebih mengedepankan tentang kelinci yang baik, kelinci yang ramah, kelinci yang selalu bersahabat dengan hewan-hewan yang lain, tidak sombong. Nah, berarti kamu bisa memberikan gambaran bahwa tema dari cerita tersebut adalah kesetiakawanan. Gitu. Beda. Tadi judulnya Kelinci yang Baik Hati. Di dalam cerita itu tentang kesetiakawanan seorang kelinci dengan beberapa hewan yang ada di hutan. Gitu. Dia suka menolong. Nah, itu disebut dengan tema kesetiakawanan. Terus penokohan. Ada tokoh, ada penokohan. Apa bedanya? Kalau tokoh itu orangnya, misal kelinci, gajah, kemudian buaya, itu tokohnya. Tokohnya dalam bentuk hewan. Tapi kalau penokohan, itu karakteristiknya. Misalnya buaya itu jahat, gajah itu penakut, misal kelinci itu ramah, dan lain-lain. Jadi karakteristiknya, ya. Misal kamu punya karakteristik dong. Kemarin juga kita belajar tentang deskripsi, ada sosok ayah, ada si Bagas, kemudian itu ada karakteristik yang diungkapkan di dalamnya. Di dalam cerita fantasi ini pun sama, ada tokoh, ada penokohan. Penokohan yang berkaitan dengan karakteristik tokoh tersebut. Latar berarti ada dalam latar mana gitu ya. Di tempat mana gitu. Amanat berarti isi cerita itu menggambarkan kita harus seperti apa atau kita jangan seperti apa gitu. Sudut pandang berarti ada sudut pandang orang satu, kedua, ketiga yang menggambarkan apakah cerita itu dikisahkan pada si penulis, apakah dikisahkan pada orang lain atau pada orang lain tetapi si penulis terlibat, itu sudut pandang. Lalu alur. Alurnya itu menceritakan apakah dari mulai kejadian sampai akhir klimaksnya, maka itu masuk ke dalam alur maju, kemudian alur mundur, dia menceritakan flashback lah istilahnya, flashback atau masa lalunya yang digambarkan cerita ke belakang. Nah, itu unsur intrinsiknya. Ada 7. Penjelasannya tadi ya. Selanjutnya, kita mengenal ada struktur. Penyebarannya dulu. Hap. Kelewat. Hap. Duh. Ya. Bentar ya. Kelewat. Orientasi. Jadi kalau di buku paket pun ada sebetulnya, kita tinggal baca lagi, nanti Ibu juga akan tayangkan buku paket yang akan kamu pelajari seperti apa. Intinya dalam struktur teks cerita fantasi ada 4 poin yang perlu kalian pahami. Ada orientasi bagian kita mengenalkan tokoh. Pada suatu hari ada kelinci yang sedang asik bermain di hutan. Misal itu bagian orientasi. Kemudian konfliknya, ada misalnya hewan mana datang, kemudian dia membuat permasalahan tertentu di awal. Kemudian resolusi, ada permasalahan yang konfliknya memuncak di situ. Dan di situ ending itu ada penutupnya. Biasanya di bagian akhir ceritanya itu menggambarkan si tokohnya itu jadi happy ending atau sedih, menang, kalah, diungkapkan di sini.
Dan di situ ada penggambaran amanat yang harus kita temukan. Gitu. Kita simak ya cuplikannya. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak. Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Pembahasan kali ini mengacu kepada kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Menyajikan cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi diartikan juga sebagai mencipta atau membuat cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi harus memperhatikan bagaimana langkah-langkah yang terdapat dalam mencipta cerita fantasi. Ketika kita akan menciptakan cerita fantasi, yang pertama kita harus perhatikan yaitu merencanakan cerita. Di dalam merencanakan cerita, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide cerita fantasi dilakukan dengan cara mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Caranya adalah terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita.
Contohnya adalah novel yang diciptakan oleh Ugi Agustono yang membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatannya terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Dari mana ide cerita fantasi tersebut didapatkan? Cerita fantasi tersebut didapat dari sebuah pengamatan. Seperti halnya kisah yang diciptakan oleh Ugi Agustono, yaitu cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah dengan kehidupan unik Komodo. Ugi Agustono mengadakan pengamatan secara mendalam terhadap Pulau Komodo dengan komodo-komodonya. Dari pengamatan tersebut, lahirlah cerita fantasi. Contoh selanjutnya adalah ketika kita mengamati sebuah handphone, cerita fantasi apakah yang akan kita dapatkan? Misalnya, handphone adalah alat elektronik yang hampir dimiliki seluruh manusia. Kita bisa mengetahui situasi yang terjadi pada dunia. Mungkin beberapa tahun ke depan, kita bisa mengetahui keadaan dan gambar kehidupan luar angkasa selain bumi hanya dengan menggunakan handphone. Itulah langkah pertama tentang menemukan ide penulisan. Langkah kedua adalah penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ketika kalian sedang membaca buku tentang tumbukan meteor, kemudian kalian memfantasikan apa yang terjadi jika tumbukan meteor menghampiri kalian, maka jawaban semisalnya adalah ilmuwan menyatakan bahwa mereka berhasil mengobservasi tumpukan meteorit yang kini dikatakan paling dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Para astronom asal Spanyol menyaksikan sebuah meteor dengan massa 0,5 ton menumbuk bulan. Mereka mengatakan, tumpukan itu menghasilkan cahaya yang sangat terang. Saking terangnya, hingga bisa dilihat oleh bumi. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Joko Lelono dengan pengalamannya dan hasil bacaannya tentang mitos lokal melahirkan cerita fantasi yang berjudul Misteri di Balik Pohon Kenari. Ceritanya seperti ini. Nono ketakutan. Kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Padahal, dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan, siapa pula anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana? Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Itu belum seberapa. Masih banyak hal-hal aneh lainnya. Misalnya, gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Gerombolan semut hitam, anak rembulan. Dunia macam apa ini? Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman di Wlingi. Tapi, mungkinkah dia bisa kembali kalau ternyata dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu? Itulah cerita fantasi yang berdasarkan pengalaman dan hasil bacaan mitos lokal daerah yang diciptakan oleh Joko Lelono. Langkah ketiga menulis cerita fantasi adalah membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kalian temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga terciptanya cerita fantasi yang unik. Contoh ide dimulai dari ide cerita, misalnya bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya,
Pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Rangkaian cerita yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu: yang pertama, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Rangkaian cerita yang kedua, ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Yang keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Yang keenam, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Yang ketujuh, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Yang kedelapan, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Dan yang terakhir, tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah keempat yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah cerita fantasi yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas, perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, kemudian watak Bung Tomo itu seperti apa, latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat itu bagaimana, dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Selanjutnya, dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi, lalu tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Jadi, di langkah keempat ini, kalian memberikan judul yang menarik untuk cerita yang akan dikembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Coba kalian amati contoh berikut. Contoh yang pertama, judulnya adalah Aku dan Bung Tomo. Judul ini dikembangkan dari tokoh. Contoh yang kedua adalah Cerita dari Surabaya di masa lalu. Judul ini berasal dari latar cerita. Contoh yang ketiga, Terperangkap di Ambarawa. Judul ini sama ya, masih dari latar cerita. Contoh yang keempat, Nasihat Bijak Pahlawan. Judul ini berdasarkan tema. Kemalasan yang menghancurkan. Ini pun sama berdasarkan tema. Misteri di balik buku biografi. Nah, ini berdasarkan genre cerita fantasi dan juga tema. Selanjutnya, Keajaiban 3 buku. Judul ini pun sama, berdasarkan dari genre cerita fantasi dan juga tema. Dimensi Alpha. Judul ini berasal dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Dan contoh yang terakhir, Kampungku di tahun 2100. Nah, judul ini berasal dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Baiklah anak-anak, apakah sudah paham bagaimana langkah-langkah untuk merencanakan cerita fantasi? Itulah materi tentang menyajikan cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak.
Sekian dan terima kasih. Ya, sudah ya. Jadi itu gambaran kita mempelajari mulai dari pengertian, kemudian bagaimana unsur-unsur dari sebuah teks fantasi, sampai dengan kamu diakhiri bisa, minimal bisa, atau memahami isi cerita dari teks fantasi, bahkan klimaksnya adalah Anda mampu untuk membuat sebuah cerita fantasi dari beberapa judul yang tadi sudah ditayangkan, atau kamu mungkin ingin mengarahkan pada teks cerita fantasi yang humor, yang menarik, seperti yang hewan-hewan tadi. Boleh kalian mengembangkan cerita fantasi mengarahkan pada tokoh tersebut. Ya, jadi gambarannya bisa ke hewan, tapi memang konteksnya biasanya pada hewan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjabarkan tentang bagaimana kita mempelajari materi ini sampai dengan nanti apa sih tugasnya, bagaimana pembelajaran teks fantasi ini ke depan. Nah, setelah materi ini Ibu tayangkan, maka kamu ke depan di pertemuan selanjutnya adalah mampu untuk memahami satu buah cerita. Ceritanya yang mana? Cerita yang tadi saja yang sudah Ibu tayangkan, ya. Ceritanya yang tadi sudah Ibu tayangkan tentang kelinci tadi yang di video ini. Kemudian kamu seperti yang sudah dijelaskan diminta untuk tokohnya ada apa, bagaimana gambaran ceritanya. Jadi kamu mengulang cerita itu dari awal. Tadi kan videonya sudah ya. Kemudian kamu catat rangkaian ceritanya dari awal sampai akhir, dan memberikan kesimpulan dalam bentuk amanat yang terkandung dalam isi cerita. Itu ceritanya menggambarkan kita harus seperti apa, kita tidak boleh apa, ada dalam cerita tersebut. Jadi ceritanya pada video yang tadi, yang di materi 1. Ya. Lalu penugasannya bagaimana, Bu? Di classroom. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan tayangkan via classroom. Caranya, Ibu tunjukkan di handphone ya. Ini handphone kamu, ceritanya. Kamu buka di Classroom. Ada aplikasi Classroom. Di sini kamu sudah tergabung dengan Classroom kamu sendiri. Ada 7A, 7B, 7C. Tinggal kamu pilih kamu ada di kelas berapa. Biasanya kalau kamu kamu kelas 7B, dia akan hanya tampilannya 7B saja. Kalau kamu kelas 7A, 7A saja. Dengan classroom mata pelajaran yang lain, khusus bahasa Indonesia. Kamu tinggal klik pilih di bahasa Indonesianya ya. Klik misalnya saya adalah siswa kelas 7A. Nanti di sini materi kita ada penugasan dari Bu Linda. Bu Linda belum bikin materinya. Jadi tugas kelasnya minggu depan saja. Kamu klik nanti di tugas kelas. Sama seperti biasa, ada yang warna hijau nih. Ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu. Yang warna hijau pekat. Bentar. Yang warna hijau pekat, nih seperti ini. Ibu nunjukin kelihatan nggak ya? Warna hijau pekat ini yang membuat kalimat pada kata sifat, itu artinya saya sebagai siswa belum mengerjakan tugasnya, maka harus dikerjakan dulu biar warnanya jadi abu-abu seperti ini yang di bawahnya. Tugas pertemuan 3 tanggal 11 Agustus, tugas KTPS, terus peleburan huruf pada KTPS itu sudah dikerjakan oleh saya sebagai siswa. Warna hijau itu belum, maka nanti ada tugasnya dan kamu diminta untuk mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan biasanya sudah ada dalam bentuk laporan penugasannya, kayak gitu. Terus
Misalnya tugas ini kamu ingin mengirimkan ya, misalnya ini tugasnya. Kamu klik warna hijau ini, baik itu di teksnya maupun di warna hijaunya. Nah, di sini kamu tinggal pilih yang ada panah bawah tuh. Saya pilih yang zoom besar. Nah, yang ini nih. Kelihatan ya yang saya tunjuk? Kamu klik itu sampai ada tampilan tanda plus, tambahkan lampiran. Kamu klik, soalnya masih ada banyak siswa yang nggak paham bagaimana mengirimkan tugas via Classroom. Kamu klik di situ sebagai siswa, terus kamu buka file atau buka foto. Salah satu saja. Misalnya, tugasnya belum kamu foto, maka kamu ambil foto dulu. Kalau tugasnya sudah difoto, kamu ambil di file. Kalau tugasnya belum difoto, ambil foto. Misalnya ini tugasnya, kamu foto dulu gitu. Kalau misalnya tugasnya sudah difoto, kamu klik file. Filenya ada di mana? Filenya kamu tinggal pilih, oh ya filenya misalnya ini. Misal, ini filenya, Bu. Sudah dikirimkan. Kalau sudah, berarti tinggal klik pilih. Sudah, ini masih proses, tunggu. Yang penting jaringannya bagus. Dan tergantung juga kapasitas beratnya. Setelah itu, kalau misalnya hanya satu lembar saja, berarti cukup satu lampiran. Kalau ternyata ada 2 halaman, berarti tekan lagi tanda plus ini. Lampirkan lagi. Kayak gitu. Terus baru deh serahkan. Klik serahkan. Klik serahkan, langsung ada tulisan serahkan. Oke, selesai. Tugas kamu sudah selesai dikirimkan ke gurunya. Nanti gurunya ada di laporan gurunya. Itu ya. Jadi nanti pengiriman tugas mohon bisa melaksanakan tepat waktu. Ingat di sininya selalu ada tenggat, artinya batas pengiriman. Terakhir kapan, selesainya harus kapan, jam berapa, ada di sini keterangannya. Jadi mohon selalu dibuka juga classroom-nya untuk bisa melihat penugasannya, batasnya sampai kapan. Oke, itu gambaran kita mempelajari classroom. Jadi nanti kalian sudah tidak lagi bermasalah dalam hal pengiriman tugas via classroom-nya. Sudah tahu ya tadi tugasnya apa? Ada yang bisa menjabarkan lagi? Raisya Naomi? Bisa menjabarkan lagi, Raisya? Tadi tugasnya apa? Untuk pertemuan depan ya, jadi hari ini kamu nggak ngapa-ngapain, hanya mendengarkan Ibu aja via Zoom. Jadi minggu depan baru kita mulai tugasnya. Nah, Ibu minta tolong dijabarkan lagi. Raisya Naomi, tolong jelaskan tugasnya tadi apa? Dibuka audionya, mic-nya diklik. Mic-nya diklik. Gimana? Tugasnya apa, Raisya? Membuat intisari dari penjabaran atau intisari dari sebuah cerita fantasi. Cerita fantasinya yang mana? Yang ada di video tadi ya, yang tadi Ibu sudah tayangkan. Bu, tadi kepotong-potong nggak begitu jelas. Nanti Ibu akan munculkan video ini secara keseluruhan di YouTube. Oke? Oke, semuanya minta tolong untuk dibuka videonya. Ibu akan screenshot untuk laporan pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan posting juga di grup kelas kalian. Dibuka ya videonya. Muhammad Rifan, Dairel, Andini, Endah, Nabila, Willy, Asila, Olivia, mohon dibuka. Fiona, Sahrul, Sifdal, Suci Aini, mohon dibuka. Ada 2 slide di sini.
Jadi mohon bersabar dulu ya. Semuanya dibuka dulu. Rifan, Eri, Muhammad Rifan. Apa nih? Endah Juwita Sari bisa dibuka. Fiona. Akbar. Raihan. Bisa dibuka. Oke, semuanya tangannya begini ya, jempol ya, di samping muka. Di samping muka. Biar Ibu screenshot pelaporannya. Arjuna ada, Arjuna, Nabila, aktifkan dulu. Oke, tahan. Handphonenya jangan digerakin. Muhammad Raihan. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, sebentar. Satu lagi ya. Suci, oke, Devina, Fikram. Devina, Sarah, Sherly, Dava, dibuka dulu. Tangannya begini, masih kayak tadi. Dava, Devina, Sarah, Sahrul, Ilham Rizky. Dava nggak ada ini? Kayak yang ada dulu aja ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Jadi minggu depan kita tidak menggunakan Zoom dulu. Jadi kita compare minggu depan jadi masuk ke dalam penugasan, tugasnya yang tadi. Jadi kamu mengulang video yang Ibu sudah tayangkan, ceritakan dalam bentuk tulisan kamu. Tulisannya harus yang rapi, yang pelan-pelan saja. Ya, tulisannya rapi, nanti kamu posting di Classroom. Nanti tugasnya Ibu akan buat di hari tersebut, sesuai dengan jadwalnya. Kelas 7C di hari Senin, hari Selasanya kelas 7A dan 7B. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.